Hai Sobat Antara, ada Ovi di sini. Ovi udah sporty banget nih ya. Hari ini spesial karena kita akan bahas sesuatu berbau olahraga. Nah, Sobat Antara sempat mendengar nggak sih tentang Piala Dunia Anak Jalanan atau Street Child World Cup? Nah, ini adalah event berkelas internasional di mana ternyata Indonesia juga mengirim salah satu wakilnya untuk mengikuti ajang tersebut yang telah berlangsung pada Oktober 2022. Biar makin tahu kira-kira seperti apa tim Merah Putih yang dikirim ke sana, lalu ajang ini seperti apa sih? Kita bakalan langsung ngobrol untuk edisi podcast kali ini tentunya bersama tamu yang sudah datang di Studio Antara. Dong. Jadi hari ini Sobat Antara ada Jessica, ini dari Yayasan Kampus Diakonia Modern, dan ada juga Nur. Nur ini adalah salah satu skuad Merah Putih yang pergi ke Doha, Qatar kemarin ya. Iya. Oke. Aku excited dan seru nih kalau udah ngebahas tentang olahraga. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol tentang event kemarin sama Nur, mungkin ke Kak Jessica dulu nih. Ada Piala Dunia Anak Jalanan di bawah atau di maintenance juga sama Yayasan Kampus Diakonia Modern atau KDM ya. Boleh nggak sih Kak diceritain dikit ini sebenarnya seperti apa sih ya kompetisinya itu? Oke, jadi mungkin sejarah sedikit tentang Street Child World Cup. Mulanya itu dilakukan waktu itu di Afrika tahun 2010. Yang waktu itu juga ada perhelatan Piala Dunia juga ya di Afrika tahun segitu. Dan kebetulan memang situasi di sana itu banyak anak-anak yang masih di jalan lah gitu, dan situasinya untuk ketertiban umum mereka akhirnya diamankan lah gitu dengan pihak-pihak yang berwenang di sana. Nah, sebagian relawan yang terketuk hatinya melihat kondisi itu kan nggak manusiawi mungkin ya. Kenapa? Mereka kan bukan kriminal ya, mereka memang di jalan tapi bukan kriminal. Akhirnya mereka berpikir untuk yaudah kalau gitu kita buatin event yuk gitu, supaya anak-anak ini punya wadah gitu, dan tidak lagi diamankan lah mata ya, betul. Dengan alasan ketertiban umum. Jadi pertama kali itu justru di Durban waktu itu 2010, pesertanya cuma 8 negara sih karena kan awal. Lembaga penyelenggaranya namanya Street Child United, basisnya dia tuh ada di Inggris gitu, dan kemudian tahun 2014 sama kan perhelatan Piala Dunia 4 tahun sekali. Waktu itu di Brazil mungkin juga isu anak jalanannya lumayan kenceng tuh. Jadi dia selenggarakan lagi lah di Brazil 2014 gitu, kemudian 2018 di Moskow dan 2022 di Doha. Nah, Indonesia tuh mulai masuk di 2014. Oke. Gitu. Jadi waktu itu kami berkolaborasi, nggak cuma Yayasan KDM aja ya, ada Yayasan Transmuda Energi Nusantara, kemudian juga ada Yayasan Sahabat Anak. Ya, jadi 3 organisasi di Indonesia berkolaborasi untuk mengirimkan. Waktu itu kita dapat tim putra dan tim putri. Mungkin karena animo atau antusiasmenya belum sebesar yang sekarang nih. Kalau sekarang tuh kayak banyak negara yang memang ingin sekali ikut gitu untuk ajang ini gitu. Jadi 2014 kita kirim 2 tim putra dan putri. Waktu itu ada 18 anak. Kemudian 2018 sudah diminta untuk memilih sama lembaga penyelenggaranya. Jadi kita kirim tim putra. Nah, 2022 tim putra udah nih. Sekarang putri dong gantian. Kayak gitu. Ya udah akhirnya 2022 kita memutuskan untuk kirim tim putri aja gitu, dan juga isu anak perempuan kan cukup kenceng ya. Semenjak pandemi apalagi ya, isu-isu kekerasan seksual, kekerasan di dalam rumah tangga juga, di dalam keluarga maksudnya itu juga lumayan semakin meningkat ya kalau kita lihat reportnya. Nah, makanya kita mau bawa isu itu sebenarnya. Oke, nah ini menarik ya, di balik olahraga ternyata ada isu yang dibahas, ini khususnya adalah isu perempuan. Dan di tahun ini Indonesia memang mengirim kembali tim untuk berlaga. Sebelum kita bahas isu-isunya itu kan mungkin sedikit kita flashback dulu tentang pertandingan yang diikuti oleh Nur dan teman-teman. Nah, Nur, gimana nih pengalamannya? Ini kan pertama ya, atau pertama kali Nur ikutan kompetisi ini. Gimana perasaannya Nur? Happy pasti, tapi pasti ada sesuatu cerita nih di balik kebahagiaan Nur. Pada saya pertama kali mengikuti Street Child World Cup ini, saya ya otomatis senang dong, karena bisa keluar negeri, dan itu pertama kali saya untuk keluar negeri. Dan saya juga senang karena di situ juga kita bukan untuk bermain bola gitu. Jadi kita juga di situ bisa belajar jadi pemimpin, belajar untuk berbicara gitu. Di situ jadi kita juga memberitahu tentang isu-isu kita yang belum
kita selesaikan gitu. Berarti banyak manfaat mungkin yang Iya. didapetin Nur dan teman-teman di sana ya. Untuk proses seleksinya gimana Nur? Untuk di dalam negeri nih. Karena Nur kan berangkat bersama 9 teman lainnya. Gimana tuh proses seleksi? Kenapa Nur bisa akhirnya gabung di tim Garuda Baru? Seperti apa? Saya kan sebelum itu tinggal sama keluarga saya. Lalu keluarga saya bertemu dengan KDM dan KDM menawarkan saya untuk sekolah di KDM. Dan setelah saya belajar di KDM dari umur 9 tahun, nah di KDM juga ada eskul bola gitu, kayak futsal. Nah kan Street Child World Cup ini tuh kita diambil karena yang memiliki apa tuh namanya standar kayak bermain kayak bola kualifikasi gitu. nah gitu. Nah karena saya di dalam KDM itu saya mengikuti futsal gitu. Nah akhirnya saya ditawarkan oleh yayasan KDM untuk mengikuti seleksi SCWC. Oke. Nah setelah saya mengikuti berjalanan langsung, pada awalnya saya juga masih bingung gitu dan males-malesan mau ngapain sih tujuannya nih Mbak. pada tujuannya maksudnya tujuannya apa sih gitu. Nah tapi dengan perlahan saya ikutin, kadang juga capek gitu karena setiap minggu kan olahraga dan di KDM itu kegiatannya padat gitu dengan belajar, dengan eskul. Nah akhirnya saya masuk ke seleksi tuh. Nah saya ikutin selama perseleksi dan akhirnya saya bisa ikut. Bisa mewakili Indonesia ya, yang membanggakan di sana ya Nur ya. Karena tiada hasil yang mengkhianati usaha. Walaupun ya kan, usaha tanpa hasil ya sama menemukan kosong sebenarnya. Tapi Nur membuktikan gitu bersama teman-teman yang lain, walaupun memang lolosnya itu sampai ke perempat final ya yang kemarin ya. Enggak, kita dari kan kita grupnya cuma 2 tuh. Tim perempuannya kemarin tuh ada 13 tim. Terus kita masuk ke tim yang bertujuh. Jadi yang satu grupnya yang bertujuh ya. Tim yang grup yang satu lagi 6 tim gitu. Jadi kita peringkat 5 sih di grup A itu karena ya kebetulan memang semua yang masuk semifinal adanya di grup A tuh ternyata. Lawan beratnya Ada di sana ya. Brazil, Ada siapa aja sih? Brazil, Bolivia, Palestina, terus Kolombia, ada Kolombia, Filipina, sama India. Tuan rumah Qatar. Qatar. Wah, pengalaman yang pastinya sebenarnya gak bisa diungkapin pakai kata-kata ya Nur ya. Yang penting adalah satu udah berani untuk tampil, itu pasti di usia yang Nur ini, kalau seumuran Nur kayaknya waktu itu Ovi mungkin masih main petak umpet ya sama tetangga, tapi Nur udah membanggakan membawa nama Indonesia. Nah, balik dulu nih ke Kak Jessica. Selain adanya kompetisi ini sepak bola atau Piala Dunia Anak Jalanan, ada misi yang dibawa dan ini juga menjadi concern ya untuk teman-teman Yayasan KDM. Nah, itu misi sendiri seperti apa? Berarti apakah selain ada kompetisi, di situ juga ada kongres atau pertemuan atau seperti apa, Kak? Jadi sebenarnya kenapa sih kita ikut Street Child World Cup? Karena dia sendiri kan punya hashtagnya tuh more than a game ya. Jadi itu nggak cuman sekedar permainan, pertandingan, kompetisi sepak bola. Tetapi sebenarnya kok sepak bola itu dijadikan media atau kayak platformnya untuk ngumpulin suara anak juga gitu. Ya dengan bola kan bermain ya, bermain kan salah satu hak anak juga gitu. Jadi mereka punya kesempatan untuk berprestasi di bidang olahraga, tetapi yang paling penting juga itu tadi menyuarakan hak-hak anak. Nah, yang ini yang penting, mungkin agak ketenggelam gitu ya dengan ini sekedar sepak bola, enggak, karena di sana ada kongres. Bahkan hari pertamanya itu bukan pertandingannya. Hari pertamanya itu dibuka dengan kongres anak justru. Kayak gitu, dan juga ada semacam kegiatan art gitu, yang artnya pun itu punya tema. Kemarin tuh anak-anak juga diminta untuk melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depannya mereka tuh inginnya seperti apa. Itu yang dijadikan ide mozaik di kegiatan art mereka. Kemudian kongres anak sendiri itu memang fokusnya diminta untuk apa sih 5 isu besar yang sebenarnya kamu hadapin di komunitas kamu sebagai anak gitu ya, sebagai mungkin anak-anak dari komunitas yang prasejahtera gitu. Jadi mereka diminta untuk menceritakan hak-hak apa saja sih yang masih belum terpenuhi, kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya kemarin tuh waktu terakhirnya hasil besarnya tuh ada 6 isu besar yang dibawa. Ada isu tentang kesehatan, ada isu tentang akses untuk legal identity, identitas legal ya, hak-hak sipilnya mereka. Kemudian ada akses terhadap pendidikan yang berkualitas,
kemudian ada isu perlindungan terhadap kekerasan, lalu ada isu tentang kesetaraan gender. Nah, tapi spesifiknya kebetulan kita waktu itu digabung sama negara mana aja ya? Kolombia, Peru, Meksiko, kemudian Qatar ya, terus Indonesia grupnya. Itu kita dapat kesetaraan gender di bidang olahraga. Artinya ternyata stigma-stigma perempuan yang bermain sepak bola, akses-akses mereka itu ternyata sama gitu di negara-negara itu juga masih ada stigma. Oh, ngapain sih perempuan main bola? Terus kemudian juga akses untuk mengembangkan potensinya juga terbatas kayak gitu. Jadi itu yang dibahas. Sama yang terakhir itu saya lupa, ada 6 deh pokoknya. Saya lupa yang satu terakhir itu perlindungan terhadap kekerasan, pendidikan ada nggak? Pendidikan udah. Intinya itu adalah isu-isu memang yang lagi maksudnya bisa dikatakan sebenarnya hampir sama ya di negara-negara lain, tidak hanya di Indonesia. Isu-isu anak jalanan itu hampir mirip. Nah, tapi kalau dari Indonesianya sendiri mereka ada sendiri tuh. Gitu. Jadi kan dibahas per negara dulu, baru nanti di-sharingkan dengan negara lain, habis itu di-sharingkan lagi di namanya Forum General besar. Assembly-nya ya gitu. Nah, kalau dari Indonesia waktu itu ada 5 ya kita. Ada apa? Pernikahan di usia anak. Stop pernikahan usia anak, kemudian menghilangkan tidak adanya anak jalanan. Terus isu tentang lingkungan ramah anak, jadi memberikan ruang bermain untuk anak-anak yang mungkin karena basisnya anak-anak ini di Jakarta, ya ada sih banyak RPTRA dan lain-lain ya di Jakarta, cuman mungkin ruang bermainnya tuh yang harusnya yang aman gitu, sama kekerasan, perlindungan terhadap kekerasan, sama itu yang terakhir kesetaraan gender di bidang olahraga itu. Nah, ini hasil dari kongresnya Kak Jessica, ini dibicarakan ke pemerintah terkait atau memang ada follow up lebih lanjut dari lembaga dunia tersebut? Jadi dari Street Child Street Child United-nya itu nanti akan kayak memberikan hasil kongresnya itu dalam bentuk tertulis. Nah, dari situ kita bisa memberikan itu kepada pemerintah. Yang terkait ya, mungkin kalau di Indonesia konteksnya bisa di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau ke Kementerian Sosial juga bisa gitu. Mungkin di Kemenpora juga masuk ya kalau isunya kesetaraan gender di bidang olahraga gitu. Jadi kami bisa tuh nanti memberikan itu gitu, tapi kita lagi nunggu hasilnya itu secara tertulis. Jadi mereka akan formulasikan. Nah, tapi semua itu isunya dari anak-anak, bukan dari saya sebagai orang hanya dewasa. Sebenarnya pendamping saja, fasilitasi aja, dan bahkan fasilitator di sana pun nggak ikut campur gitu. Bener-bener apa yang dari hasil pemikirannya Nur dan teman-teman ini gitu. Berarti Nur juga punya pengalaman baru, seperti yang Nur katakan tadi, ada berlatih organisasi dengan negara-negara lain. Selain itu apa yang Nur dapatkan lagi ketika mengikuti ajang ini? Soalnya kalau bilang olahraga ternyata banyak banget isu-isu lainnya ya yang dibahas. Itu bagaimana Nur? Apakah Nur sudah puas dengan hasil dari kongres itu, atau sebenarnya masih ada nih yang harusnya dibahas cuman kelewat? Nah, gimana Nur? Cukup puas sih, karena emang itu 5 isu yang kita masih hadapi gitu, masih belum selesai gitu masalah. Jadi ya cukup puas kita bisa bersuara gitu. Saya harap sih bisa harapan-harapan isu-isu yang kita tidak inginkan bisa dibantu untuk diselesaikan gitu, supaya negara Indonesia tuh lebih maju gitu. Mungkin kalau lewat sini ada yang nonton dari pihak pemerintah, boleh loh kita diundang untuk audiensi, untuk ngobrol langsung sih sama anak-anaknya gitu, karena bagaimanapun tuh suaranya mereka gitu kan. Karena mereka yang ada di sana, mereka yang mengetahui sebenarnya situasi lapangan ya, bukan cuma di atas kertas saja kita menduga-duga. Ya, ini suatu semacam terobosan baru juga. Jadi nanti ini akan menarik tidak hanya Yayasan KDM saja, tapi nanti masih banyak lagi NGO-NGO lainnya yang mau ikut membantu teman-teman, khususnya anak-anak jalanan ya Nur ya. Oke, balik lagi ke Kak Jessica nih dari Yayasan KDM sendiri. Adanya kompetisi ini tentu kan membawa nama Indonesia juga di mata dunia. Tapi sejauh pengamatan Kak Jessica sendiri, bagaimana negara-negara lain memandang Indonesia, khususnya misalnya di bidang olahraga? Kemarin sih kebetulan kan memang lawan kita tuh Brazil juara 3 kali ya berarti. Yang perempuan Tim yang ya, perempuan tuh dari 2014, 2018 sampai 2022 juara 3 kali.
kita waktu itu ini perbandingan aja ya, di tahun 2014 tuh kalahnya jauh, kita ketemu Brazil juga, tapi itu bener-bener yang habis lah telak kita ya? telak. Ini tuh kita bisa nahan lah gitu ya. Terus Philippines itu selalu masuk kalau nggak semifinal, final. Philippines itu bagus juga ya, walaupun posturnya sama ya dengan kita gitu, tapi dia speednya bagus, tapi kita juga bisa nahan gitu loh, nggak ya kalahnya nggak jauh lah gitu. Dan mereka sendiri bilang wah itu permainan yang bagus waktu sama Indonesia gitu. Nah cuman nggak cuman itu aja ya, kita kan ada penampilan budaya juga Kak. Anak-anak ini menari loh kemarin gitu, jadi paketnya lengkap lah ya, udah ada suara anaknya, partisipasi anaknya, pertukaran ada budaya juga, pertukaran budaya juga. Jadi waktu pertukaran budaya tuh ya kami sih juga berterima kasih ya buat teman-teman diaspora yang di Indonesia, yang di Doha, diaspora Indonesia yang di Doha itu, karena mereka support full kami banget waktu di sana. Mereka datang waktu kami main, mereka waktu kita nari dibantuin make upnya sama ibu-ibu di sana, itu kami seneng banget dukungannya. Terima kasih buat KBRI juga yang di sana, itu dukungannya penuh banget Mbak ke kami. Nah itu jadi kayak bahkan waktu di penampilan budaya itu yang harusnya kita nari, akhirnya ibu tuh, Mbak boleh nggak sih kita nyanyi sekalian? Itu tuh spontan banget di situ. Jadi nimbrung ya, jadi dan akhirnya jadi lebih menarik lagi gitu loh, karena akhirnya kita nggak cuma nari, tapi kita juga menyanyikan waktu itu lagu tradisional. Bukan berkibarlah bendera negeriku itu. Jadi itu kayak kesannya positif banget ya. Mungkin Nur banyak diajak foto-foto dengan teman-teman karena kostumnya bagus juga gitu. Terus performance-nya juga ya bagus ya menurut saya. Jadi kesannya Indonesia tuh nggak cuma dari sepak bolanya yang memang ya lumayan lah, kita bisa mengalahkan tuan rumah lah paling enggak gitu ya. Terus juga dari penampilan budayanya juga, dari persahabatannya mungkin Nur bisa sampai cerita sekarang Nur karena gimana? kayak kesannya positif deh dari teman-teman negara lain tuh tentang Indonesia yang Nur rasakan. Kalau dari saya dapat pertemanan dari negara lain sih, mereka enjoy gitu katanya sama Indonesia tuh, kayak apa tuh enak diajak berkomunikasi. Terus walaupun komunikasinya ada nggak ngerti bahasa Inggris dengan postur tubuh gerak-gerik gitu, tapi tetap mengerti gitu ya. Dan tidak diskriminatif katanya, kita tuh nggak pilih warna kulit, jadi sama anak negara manapun mau bergaul. Jadi itu kesan positif juga yang anak-anak kita ya Kak, kita dibilang nggak rasis loh sama mereka gitu, terus nggak pilih-pilih kalau berteman. Buat saya sih tuh hal positif yang lainnya. Betul. Membawa sesuatu yang baru juga. Terima kasih loh Nur, akhirnya membuat image yang sangat bagus untuk Indonesia. Untuk persiapan kamu sendiri berapa lama? Karena ternyata kamu harus mempersiapkan ada pentas budaya juga di luar adanya sepak bola. Kamu berapa lama waktu itu sama teman-teman mempersiapkan sama tim dari Yayasan KDM juga? Garuda Baru ini. Kalau dalam tim Garuda Baru ini kita persiapannya 1 tahun ya. Kita 1 tahun. Cuma kalau untuk mengikuti kayak futsal, saya emang udah selama saya di KDM gitu. Jadi udah lumayan ada lah skill-skill yang saya punya. Bukan di skill bola juga, saya juga di KDM diajarkan untuk belajar jadi pemimpin, terus untuk belajar untuk berbicara di depan gitu. Jadi udah ada skill gitu. Banyak yang dilatih, tapi persiapan 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi sebenarnya kan dari kita proses seleksi Kak atau gimana? Iya, proses seleksi kita Agustus tahun 2021. Tapi program ini sendiri, jadi kita punya program namanya program bola Kak, bermain olahraga lindungi anak. Nah kita saat ini ada di 9 titik lah di daerah Bekasi dan di Jakarta. Itu memang memberikan pelatihan futsal secara rutin ya setiap minggu kepada anak-anak di komunitas-komunitas marginal kayak gitu. Jadi kita bekerja sama dengan lembaga lain juga Kak, yang memang lembaga yang stay atau yang memang di grassroots-nya itu. Jadi kita nggak masuk sendiri, kita berkolaborasi gitu. Jadi dari situlah anak-anak ini direkomendasikan. Jadi kami tidak open recruitment, justru close recruitment, karena kita memang ingin anak-anak yang sudah dibina gitu. Memang misi kami begitu, karena kami percaya pembinaan yang baik pasti akan membuahkan hal yang baik juga gitu ya, karena dengan seperti itu anak-anak ini akhirnya jadi punya privilege kan, punya akses lebih gitu. Karena kalau mereka harus bersaing dengan yang lain, mungkin belum tentu bisa punya aksesnya gitu. Jadi
dengan pembinaan yang tiap minggu ini, anak-anak ini sudah tergabung kayak Nur. Sebenarnya Nur aktif mungkin dari tahun 2019 ya, baru aktif futsalnya gitu. Teman-teman yang lain ada yang dari kecil, ada yang dari tahun 2018, 2017 udah gabung juga gitu. Dan setelah itu kita juga punya forum anak juga tuh Kak. Jadi nggak cuma kegiatan futsal, kita punya forum anak. Kita punya kompetisinya juga setiap tahun, tapi memang di futsal. Kalau yang kemarin kan ini mini soccer ya, mini football 7 lawan 7 gitu. Jadi seperti itu prosesnya. Baru mereka direkomendasikan, proses seleksinya pun tidak hanya sepak bola, ada life skillnya juga. Jadi ada 2 kali, yang satu memang untuk keterampilan sepak bola, yang satunya untuk life skill. Nah, dalam proses tahun itu ada pembinaannya sebelum mereka masuk ke training centernya. Training center kan kita pertengahan Oktober ya kalau nggak pertengahan September. Pertengahan September kita training center. Nah, sebelum training center itu mereka setiap minggu udah kita minta untuk datang latihan sepak bola, terus kemudian juga ada kelas-kelas kecakapan hidup, ada leadership, kemudian juga ada public speaking gitu, ada team building, ada kelas bahasa Inggrisnya juga. Gitu. Jadi at least di sana mereka mungkin kalau untuk komunikasi yang lancar banget belum ya, tapi bisa lah kalau untuk perkenalan bahasa Inggris sehari-hari mungkin sedikit-sedikit nambah teman bisa. Juga ya. Betul. Persahabatan sama negara-negara lain ya. Karena menariknya waktu General Assembly salah satunya Nur dan juga kemudian ada Ana dan Regina itu ikutan dibikin. Jadi kan waktu General Assembly itu mereka boleh bikin kayak drama, musik, pertunjukan gitu untuk menyampaikan isunya. Nah, Nur, Regina dan Ana itu termasuk 3 anak yang ikut ada di depan panggung bersama negara-negara yang lain kayak gitu. Jadi mereka kayak bikin role play gitu untuk isu yang mereka sampaikan, dan itu kan di hadapan royal family-nya di Qatar ya. Gitu. Dan itu gimana perasaan waktu itu, Nur? Bertiga itu bawa nama Indonesia nih, kalau ditakut-takutin ya itu beban negara ada di pundakmu tuh, Nur. Waktu itu gimana kamu? Ada grogi kah atau apa yang kamu rasakan? Gemeter karena kan banyak orang gitu, terus kamera juga. Jadi kayak takut gitu, tapi alhamdulillah lancar dalam penampilan drama kita. Iya, ini bisa menginspirasi junior-juniornya nanti ya, kayak karena Nur sayang sekali mungkin karena durasi yang usia yang pendek, jadi tidak bisa mengikuti lagi di 4 tahun ke depan ya Kak ya. Berarti akan ada regenerasi lagi. Ya, mudah-mudahan itu bisa ikutan yang mereka kan ada program follow up-nya ya setelah ini. Jadi ternyata mulai dari 2020 tuh mereka namanya ada Young Leader. Jadi alumni dari Street Child World Cup, Street Cricket World Cup, dan Street Child Games, pokoknya yang ikutan rangkaian itu semua boleh direkomendasikan dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan workshop nanti. Memang berarti online tidak akan terputus ya sampai di sini. Soalnya Ovi kira ini bakal udahan, nanti bakal nggak bisa ikut lagi. Berarti masih ada program lanjutan lagi. Kalau mereka memang kompeten ya, karena ada proses seleksinya juga untuk jadi Young Leader itu. Karena kemarin waktu kami ke sana, sebelum kami datang tuh mereka duluan ada kayak pitching untuk program. Jadi mereka boleh pitching project mereka untuk di komunitas atau negaranya masing-masing. Terus nanti kalau di approve mereka dapat funding gitu untuk menjalankan projectnya. Dan itu bagus ya, karena kan dari mereka untuk mereka oleh mereka gitu. Betul. Berharapnya sih kami bisa tahun ini bisa merekomendasikan beberapa anak lah untuk program yang lanjutannya. Ikut di sana program lanjutan ya, dan semoga Nur dan teman-teman bisa menjadi salah satu, karena bersaingnya mungkin bukan di dalam negeri aja, nih seluruhnya ya, mulai dari Brazil, Filipina, nih ada part lanjutan lagi ternyata persaingan kalian. Semangat loh Nur ya. Kak, kalau untuk support sendiri, tadi ada disebut ada yayasan-yayasan lain yang ternyata berkolaborasi bersama KDM. Apakah ada support atau dukungan lain yang didapatkan untuk berbagai program khususnya untuk anak-anak jalanan ini? Kalau kita memang untuk program rutinnya ada CSR dari perusahaan gitu kan. Setiap tahunnya kita memang mengajukan proposal ke mereka untuk program rutinnya. Tapi kalau khusus untuk yang tahun ini pemberangkatan anak-anak ke Street Child World Cup itu kita ada didukung penuh oleh Yayasan Akademi Nusantara Bersatu. Kebetulan memang mereka concern juga di bidang pengembangan sepak bola, khususnya sepak bola untuk anak-anak muda di Indonesia. Organisasinya memang baru ya gitu, tapi justru karena concern itu akhirnya mereka maulah mendukung keberangkatan Nur dan teman-temannya ini.
kayak gitu. Jadi memang kita ada dua yang terpisah ya untuk dukungan, tapi juga pihak-pihak pemerintah itu juga ada Kementerian Sosial waktu itu memberikan dukungannya dalam bentuk memberikan rekomendasi untuk adik-adik membuat paspor, karena beberapa adik-adik dalam pengurusan paspornya itu kemarin terkendala dengan administrasi. Nah, perlu ada rekomendasi dari beberapa kementerian gitu ya, termasuk Kementerian Kemenkumham ya, imigrasi ya, di bawah Kemenkumham juga. Jadi ya kami harus mengurus surat itu sehingga adik-adik yang ada sedikit masalah di administrasinya bisa mendapatkan jalan keluarnya bagaimana gitu. Karena memang ya di satu sisi kan memang benar ya, karena ini masih anak-anak gitu kan, memang harus lebih ketat ya untuk perlindungan anak gitu. Tetapi justru faktornya tuh kadang-kadang bukan dari kelengkapan anaknya, tapi kelengkapan orang tuanya. Anaknya udah lengkap nih, aktenya ada, kakaknya ada, tapi ternyata dari orang tuanya mungkin KTP-nya yang bermasalah, atau kemudian surat nikahnya yang mungkin nggak tahu kemana kayak gitu ya. Itu yang jadi kendala juga ternyata. Nah, tapi dibantu sih ya, dan ternyata bantuan-bantuan tidak hanya datang dari pemerintah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang memang concern terhadap penanganan permasalahan ini. Oh ya, mungkin aku mention juga Kak, waktu pemberangkatan juga kebetulan ada dari KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang juga memberikan dukungan. Kemudian ada KPAI juga, dari KPAI juga datang untuk memberikan dukungan melepas anak-anak inilah gitu. Jadi kami bersyukur banget, dari Kemenhan juga ada waktu itu, bersyukur banget lah anak-anak ini bisa setidaknya diperhatikan lah ketika pelepasan mereka berangkat ke Doha. Kalah menang belakangan ya, yang penting supportnya itu yang harus kita lihat kan. Karena kompetisi di mana-mana pasti bakal terus kita hadapi kompetisi, tapi yang jelas dukungan sudah banyak. Tinggal Nur dan teman-teman aja nih yang harus terus berprestasi. Setuju ya Nur ya? Nah, mungkin tidak terasa sebenarnya obrolan kita ini sangat panjang sekali. Tentu banyak hal sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Kak Jessica, oleh Nur, dan juga oleh teman-teman lainnya yang tidak bisa hadir hari ini. Mungkin dari Nur deh sebagai perwakilan teman-teman, kedepannya ada nggak sih Nur yang diharapkan, entah itu untuk harapan Nur dari segi dukungan pemerintah atau seperti apa, atau apa yang Nur inginkan lagi? Kalau saya kan selama mengikuti program ini, saya jadi kayak ada perkembangan gitu. Saya bisa berpergi-pergian untuk komunikasi tentang kemampuan saya, tentang Indonesia, bahkan kayak bisa berbagi cerita gitu. Dan setelah bukan berbagi cerita di negara saya juga, di negara orang lain pun saya bercerita tentang saya dan negara saya. Saya harap sih semoga isu-isu yang kita hadapi ini bisa selesai cepat-cepatnya, dan saya harap tidak ada kekerasan, mau jenis kekerasan apapun itu, dan tidak ada pernikahan di usia anak. Kan lebih terkadang tuh di pernikahan usia anak ini karena ekonomi dalam keluarga gitu. Jadi anaknya ini yang diandalkan untuk mengatasi ya ekonomi dalam keluarga itu. Saya harap sih tidak ada seperti itu lagi, dan saya harap dalam saya mengikuti program ini saya bisa lebih maju dan saya bisa membanggakan orang-orang tua saya, keluarga saya. Bangga lah pasti ya. Iya. Saya nggak pernah tidak punya hubungan sama Nur secara darah ya Nur, saya aja bangga, apalagi orang-orang terdekat Nur. Amin, kita doakan semoga apa yang menjadi impian atau harapan dari Nur bisa segera terwujud. Nah, Kak Jessica, mungkin sedikit informasi, andai kata Sobat Antara ingin mengetahui lebih lanjut, itu bisa akses kemana? Sosial media mungkin kalau ada? Banyak sih sebenarnya. Kalau untuk website sendiri bisa di kdm.or.id. Terus ada Instagram dan Facebook juga di Yayasan KDM atau Yayasan Kampus Diakonia nanti kita modern, tulis di bawah ya. Okay. Terus kemudian ada juga kita punya Garuda Baru punya sendiri Instagramnya, kemudian program bola juga punya Instagram, YouTube juga ada, Sahabat Anak juga punya sahabatanak.org apa ya kalau nanti kita tulis nanti saya pastikan lagi. Terus yaitu Instagram, YouTube, kemudian juga Facebook, kita ada semua. Ya, sebagai penutup dari Kak Jessica, kira-kira harapan kedepannya dari Yayasan KDM sendiri, lalu juga tim yang ada di KDM seperti apa?
Kalau satu untuk anak-anak yang karena sebenarnya kan mereka ber-15 terus jadi ber-10 kan. Nah, yang 5 orang kan kemarin ada edukasi promosi hak anak juga ya di Jawa dan Bali gitu. Nah, saya berharap sih untuk adik-adik yang sudah ikut pembinaan selama 1 tahun, bahkan yang sudah pergi ke Doha juga, ataupun yang melakukan edukasi dan promosi hak anak, pengalaman ini jadi kayak batu loncatan terbesarnya mereka gitu untuk bisa ke step selanjutnya lah. Mungkin mereka punya cita-cita, nggak harus jadi pemain bola sih. Mereka mau mewujudkan cita-cita mereka mau punya misi buat komunitasnya mereka. Ini jadi momen mereka untuk kayak jadi roketnya gitu, akselerasinya mereka lah untuk bisa berdampak buat dirinya, buat keluarganya, buat lingkungannya. Terus itu yang pertama ya, buat adik-adik yang 15 orang ini. Nah, lalu yang kedua tentunya untuk komunitas atau masyarakat di Indonesia ya, kita tuh nggak bisa menafikan lah gitu, kita masih punya, bahkan di situasi COVID ini sepertinya lebih banyak anak yang masih aktif turun ke jalan justru. Kalau Kak Ovi lihat ya, lebih banyak nih variannya gitu ya, ada yang jualan tisu jadi badut, manusia silver gitu ya. Jadi jangan meniadakan keberadaan mereka tuh ada gitu, tapi kita bisa berbuat apa ya untuk mereka gitu. Karena kalau kita kasih uang terus juga bukan solusi yang baik, justru malah mereka tahu dapat uang kok aku di jalan gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan komunitas atau lembaga-lembaga yang bekerja di tempat mereka itu untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Karena kami percaya kalau mereka dibina ya kayak 10 anak inilah. Gitu, dan memukaunya itu nggak cuma di lapangan gitu, tapi juga misi-misi yang lainnya tuh mereka bisa gitu. Saya sih happy banget ketika dengar itu yang ya Kak, kita dibilang baik loh, nggak rasis dan segala macam tuh, saya happy banget. Wah, berarti ini ya berhasil lah gitu ya, pengembangan life skillnya untuk mereka gitu. Jadi kita selesaikan bersama lah gitu. Ya ada pepatah kan, membutuhkan orang satu desa untuk membesarkan satu anak. Ya emang benar, kolaborasi jangan ego sektoral. Kalau bisa kita bekerja sama, mari kita bekerja sama. Terus juga untuk ya tadi isu-isu sudah disampaikan sama Nur. Ya kami sih berharap kondisi untuk perlindungan anak di Indonesia, untuk penegakan hukum, undang-undang perlindungan anak, undang-undang perkawinan dan lain-lain, bahkan sekarang udah ada penghapusan kekerasan seksual juga kan, itu kalau bisa benar-benar ada penegakan hukumnya. Artinya ketika memang itu ada di pasal-pasal itu ya tolong ditindaklah kalau memang terjadi gitu, jangan lambat menindaknya. Karena kalau kita lambat, orang akhirnya malas melapor, males gitu, ribet urusannya gitu. Akhirnya justru malah membuat itu jadi makin seperti gunung es gitu kan. Betul. Itu aja sih kalau dari kami. Jadi mari sama-sama yuk kita membuat Indonesia jadi Indonesia layak anak lah. Setuju. Wah, obrolan yang menarik sekali. Terima kasih Kak Jessica. Terima kasih juga Nur. Teman-teman, kita harapkan tentu saja harapan-harapan ini bisa menjadi kenyataan. Amin. Bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan, dan semoga Sobat Antara juga setuju dengan apa yang kita obrolin selama kurang lebih 30 menit ini ya. Jadi Sobat Antara, kita percaya bahwa anak-anak ini mempunyai masa depan yang sangat panjang. Nur dan teman-teman yang lain yang telah membanggakan Indonesia, ini hanyalah contoh kecil. Karena di luar sana kita percaya kita harus memberikan tempat yang benar-benar terbaik, karena anak-anak adalah masa depan kita. Sampai berjumpa di podcast Antara lainnya, dan tentu saja jangan lupa untuk saksikan episode menarik lainnya di portal Antara dan juga di Spotify sampai di YouTube. Dadah. Dadah.